Ada beberapa tempat yang tidak hanya terasa indah saat kita tiba, tapi juga menyenangkan sepanjang perjalanan menuju ke sana. Talaga Bodas adalah salah satunya. Destinasi ini menawarkan pemandangan kawah yang memukau, udara pegunungan yang sejuk, camping di tengah alam, hingga pemandian air panas alami yang menjadi daya tariknya. Tapi di perjalanan ini, keindahan Talaga Bodas tidak dimulai saat sampai di lokasi, melainkan sejak kilometer pertama perjalanan. Mulai dari jalan pedesaan yang tenang, hamparan perkebunan yang hijau, kabut yang perlahan menyelimuti pegunungan, hingga jalur berbatu yang menjadi tantangan terakhir sebelum tiba di tujuan. Semua perubahan suasana itu membuat perjalanan terasa sama menariknya dengan destinasi yang dituju. Sebelum perjalanan dimulai, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Karena di perjalanan ini akan kami bagikan rute yang dilalui, kondisi jalan, hingga informasi biaya masuk ke Talaga Bodas yang tentunya bisa menjadi referensi buat kamu sebelum berkunjung ke sini. Sekarang mari kita mulai perjalanan menuju Talaga Bodas. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mau road trip lagi. Rencana hari ini kita mau cari tempat camping yang enak. Untuk kota yang akan kita tuju, tempat camping kita berada itu cukup dekat ya dari Bandung. Itu ada di Garut teman-teman. Coba untuk detail tempatnya di mana, ikutin terus ya. Pokoknya kita akan camping di tempat yang adem dan mobil bisa masuk ke dalam gitu, jadi bisa ala-ala camper van gitu. Kita sekarang start jam berapa ini? Jam 7:06, jam 7 pagi ya. Untuk estimasi perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam lah. Mungkin 3-4 jam kalau kita istirahat di jalan, nanti makan siang dulu gitu. Jadi kita sekarang jalan nyantai sih, gak buru-buru. Mobil Karimun cocoknya dibawa santai. Perjalanan menuju Talaga Bodas dimulai dari Bandung Barat. Untuk menghemat waktu, rute yang dipilih adalah melewati gerbang tol Baros di kota Cimahi untuk memasuki ruas tol Padalenyi. Jalur ini jadi pilihan yang nyaman untuk memulai road trip karena aksesnya mudah dan bisa memangkas waktu tempuh di awal perjalanan. Kalau kamu berangkat dari wilayah Bandung dan sekitarnya, rute ini layak dipertimbangkan. Selain lebih praktis, kondisi jalannya juga nyaman untuk mengawali perjalanan yang masih cukup panjang. Kalau road trip ke Garut, kamu biasanya lewat tol Padalenyi juga atau punya rute lain? Coba tulis di kolom komentar. Begitu masuk ke ruas tol Padalenyi, perjalanan terasa semakin lancar. Buat yang masih ragu membawa Karimun kotak untuk road trip, ternyata mobil ini masih cukup nyaman diajak melaju di jalan tol dan tetap sanggup mengikuti ritme perjalanan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, selama kondisi mobil terjaga, perjalanan jauh seperti ini tetap bisa terasa menyenangkan dan memberikan pengalaman yang berbeda. Dari gerbang tol Baros sampai keluar di gerbang tol Cileunyi, waktu tempuhnya hanya sekitar 20 menit. Cukup membantu memangkas waktu sebelum melanjutkan perjalanan ke jalur non-tol menuju Garut. Setelah keluar dari jalan tol, karakter perjalanannya akan mulai berubah. Jalan nasional dan suasana khas Garut akan menjadi bagian dari road trip menuju Talaga Bodas. Jalur non-tol pertama yang akan dilewati adalah kawasan Rancaekek. Kalau berencana melewati rute ini, sebisa mungkin hindari jam masuk dan bubaran pabrik. Di sepanjang jalan ini berdiri banyak pabrik tekstil dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, sehingga arus lalu lintas bisa berubah sangat padat dalam waktu yang sangat singkat. Selepas dari Rancaekek,
perjalanan berlanjut menuju Cicalengka, lalu menuju Nagreg. Di titik inilah suasana mulai berubah. Jalan terasa lebih lenggang, sementara hamparan pepohonan dan perbukitan mulai menemani sepanjang perjalanan. Saat tiba di Jalan Cagak Nagreg, pastikan tidak salah memilih jalur. Ambil lajur kanan untuk menuju Garut, sedangkan lajur kiri akan mengarah ke Tasikmalaya. Perjalanan terus berlanjut tanpa kendala, dan tepat pukul 8.25 pagi, akhirnya Gapura Kabupaten Garut berhasil dilewati. Memasuki Kabupaten Garut, suasana perjalanan mulai terasa berbeda. Dari jalur utama, perjalanan berlanjut ke Jalan Posopati. Berbeda dengan rute yang menuju pusat kota Garut, jalan ini cenderung lebih sepi, sehingga berkendara terasa lebih nyaman. Sepanjang perjalanan, hamparan sawah, deretan pepohonan, dan siluet pegunungan mulai mendominasi pemandangan. Buat yang menikmati road trip bukan hanya karena destinasinya, tapi juga karena perjalanan yang dilalui. Menurut pengalaman kami, rute ini salah satu bagian yang paling sayang untuk dilewatkan. Mungkin inilah alasan kenapa penikmat road trip menyukai perjalanan darat. Karena seringkali pemandangan terbaik bukan hanya ada di tujuan, tapi hadir juga di sepanjang perjalanan menuju ke sana. Mengikuti arahan Google Maps, perjalanan kemudian berbelok ke jalan pedesaan. Jalannya memang tidak terlalu lebar, dengan kondisi yang bergantian antara aspal mulus dan beberapa titik yang cukup rusak. Jadi, sebaiknya tetap berkendara dengan santai dan tidak terburu-buru saat melewati jalur ini. Meski begitu, salah satu nilai lebih dari rute ini adalah lalu lintasnya yang relatif sepi, sehingga perjalanan tetap terasa lancar. Di sepanjang jalan, hamparan sawah, pepohonan, dan perkebunan menjadi pemandangan yang menemani hingga kembali bertemu dengan jalan utama. Ya teman-teman, kita sekarang ada di jalan yang cukup antah berantah. Jadi kita tadi kan ngikutin Google Maps, terus kita diarahin ke jalan alternatif. Jadi ini jalan-jalan perkampungan, bukan jalan utama gitu ya. Kemudian jalannya cukup sempit dan cukup jelek. Tapi pemandangannya bagus, banyak sawah. Lanjut. Setelah melewati jalan pedesaan, perjalanan kembali bertemu dengan jalan utama, tepatnya di kawasan Pasar Wanaraja. Suasana mulai kembali ramai, dengan deretan toko dan aktivitas warga yang khas di sepanjang jalan. Kalau berencana membawa buah tangan sepulang dari Talaga Bodas, kawasan Pasar Wanaraja ini layak untuk disinggahi. Di sepanjang jalan, ada banyak toko oleh-oleh khas Garut yang bisa menjadi pilihan sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Setelah melewati alun-alun Wanaraja, perjalanan dilanjutkan dengan belok ke kanan menuju Jalan Talaga Bodas. Dari titik ini, karakter jalannya kembali berubah. Ruas jalan mulai menyempit, dan tanjakan mulai mendominasi. Sini jalanan mulai menanjak teman-teman. Terus semakin sempit juga jalannya. Kayaknya ini cuma cukup satu mobil. Kalau ada mobil pampasan harus melipir ke tanah. Salah satunya ngalah. Karena Telaga Bodas itu berada di ketinggian ya teman-teman. Jadi jalanannya pasti menanjak. Pastikan kendaraan kalian fit, terutama rem dan kaki-kaki ya, karena jalannya cukup rusak. Kalau menuju Talaga Bodas menggunakan mobil, tidak ada salahnya mulai mengurangi kecepatan dan lebih fokus memperhatikan kondisi jalan. Apalagi di beberapa titik, kendaraan dari arah berlawanan juga cukup sering melintas. Dari sinilah perjalanan menuju kawasan pegunungan benar-benar dimulai. Ini jalanannya syahdu banget teman-teman. Cuman ini di kanan kita jurang.
mulai banyak kabut, turun kabut. Syahdu. Perjalanan kemudian melewati pertigaan menuju base camp Gunung Canar. Dari titik ini, artinya Talaga Bodas sudah semakin dekat, dan perjalanan tinggal mengikuti jalan utama. Semakin dekat dengan Talaga Bodas, suasana perjalanan terasa semakin syahdu. Kabut mulai turun perlahan. Langit yang mendung membuat udara pegunungan terasa semakin dingin. Sementara hamparan perkebunan menambah indah pemandangan di sepanjang jalan. Perjalanan pun terasa lebih tenang, seolah setiap tikungan membawa kita semakin masuk ke suasana khas pegunungan yang menenangkan. Kalau disuruh memilih, kamu lebih suka road trip dengan cuaca cerah, atau justru suasana berkabut seperti ini? Setelah melewati kawasan perkebunan, karakter jalannya kembali berubah. Pepohonan tinggi mulai mendominasi pemandangan di sisi kanan dan kiri jalan. Suasana terasa jauh lebih sepi, dan rumah-rumah warga sudah tidak lagi terlihat. Kalau berencana ke Talaga Bodas, ada baiknya siapkan kebutuhan sebelum masuk ke kawasan ini. Karena di beberapa titik, sinyal seluler sudah mulai menghilang, dan perjalanan benar-benar ditemani suasana hutan pegunungan. Menjelang masuk ke kawasan Talaga Bodas, tantangan terakhir akhirnya datang. Jalanan mulus perlahan menghilang, berganti dengan jalan berbatu yang kondisinya cukup ekstrim. Bentuknya bahkan lebih mirip aliran sungai yang mengering daripada sebuah jalan. Ya teman-teman, kita sekarang memasuki jalan yang cukup bebatuan, cukup ekstrim. Lihat, wow, ini kayak wahangan saat sih, kayak sungai kering. Ini kita harus pelan-pelan banget, harus sabar bawa mobilnya. Iya. Ini lihat, hancur banget jalannya. Cuman ini menjadi salah satu dicari tahu gitu, hal yang menarik di perjalanan ini kan. Lihat jalannya, wow. Jadi harus dipastikan ya kondisi mobil kalian itu fit, dari mulai mesin, kaki-kaki. Jadi karena jalannya ya seperti ini gitu, batuan, ke sungai kering teman-teman. Nice. New experience, karena kehidupan itu tidak selalu mulus, bukan? Begitupun perjalanan road trip kita harus siap untuk menempuh jalan yang tak terduga seperti ini. Ya udah terduga sih sebenarnya. Karena kita lihat review-review di Google memang jalannya seperti ini. Cuman kita gas aja. Di jalur seperti ini, sebaiknya kurangi kecepatan dan biarkan kendaraanmu melaju perlahan. Memang sedikit menguras kesabaran, tapi inilah salah satu bagian dari perjalanan menuju Talaga Bodas yang harus dilewati. Depan jalan udah mulai agak mulus. Nah, set. Oke. Bisa masuk lagi gigi 2. Gokil, pokoknya teman-teman yang mau coba cari tantangan baru, yang mau camping, tempatnya adem, bisa masuk mobil, bisa coba kesini ke Talaga Bodas teman-teman. Perjalanannya syahdu banget sih, pemandangannya bagus, melewati kebun warga, kemudian melewati hutan-hutan, pohon cemara gitu. Nice. Kurang lebih sekitar 10 menit lagi ya kita nyampe. Tak lama sebelum tiba di Talaga Bodas, perjalanan melewati deretan saung yang kini terlihat terbengkalai. Di tengah kabut,
Suasana hutan yang sunyi dan hampir tidak ada aktivitas di sekitar tempat ini memberikan nuansa yang sedikit misterius. Meski hanya dilewati sebentar, suasananya cukup meninggalkan kesan dan menjadi salah satu bagian perjalanan yang paling unik sebelum akhirnya tiba di Talaga Bodas. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Bandung Barat, akhirnya pos tiket masuk Talaga Bodas sudah di depan mata. Sebelum melanjutkan ke area wisata, setiap pengunjung perlu membeli tiket masuk. Dan untuk yang camping, wajib menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk kesediaan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di kawasan Talaga Bodas. Agak Mau camping nggak? mau camping berapa orang? 2 orang. 2 orang jadi 55. 55. Ya. Nyimpan KTP A1 Kenapa? KTP. Boleh, boleh. Iya, nanti besok ambilnya. Ya. Eh, Kalau camping mah mobil boleh masuk ya? boleh. Siap. Masuk. Bisa ini ya, bisa. KTP aku aja ya. Tara. Bentar. Ya. Tiga. Ya, makasih A. Untuk KTP, untuk KTP-nya nanti besok ambilnya. Boleh. Kita bukanya kami jam 8. Kalau misalnya mau diambil pagi jangan terlalu pagi. Oke, jam 8. Kalau misalnya sore boleh, atau misalnya mau pulangnya siang gitu. Kan terlalu pagi ya. Ya, Siap. sip, makasih ya. Ke kanan. Kalau ke kanan masih ada warung nggak ya? Nggak ada warung di atas. Oh, ya? berarti paling mau ke sini dulu boleh? Parkir dulu. Boleh. Di sini aja, di sebelah kanan aja Ah, dulu. mau makan dulu. Oh, makan dulu Ya. ya. Boleh. Sip. Nanti ke dalam dulu isi pernyataan Prosesnya Oh, boleh. cukup singkat. dulu. Setelah Ya. semua selesai, perjalanan menuju kawasan wisata bisa dilanjutkan. Di sini sudah tidak ada sinyal seluler maupun aliran listrik. Jadi, pastikan membawa uang tunai untuk pembayaran tiket dan kebutuhan lainnya. Hai. Kita udah sampai di mana? Talaga Bodas. Oke, teman-teman, kita udah sampai di parkiran Talaga Bodas. Parkir ke sana, kalau mau camping ke arah sini. Cuman kita mau makan dulu. Ini sejuk banget ya cuacanya. Sebelum melanjutkan perjalanan ke area Talaga Bodas, ada satu hal yang sebaiknya jangan dilewatkan, yaitu makan terlebih dahulu di kawasan parkiran. Di sini tersedia cukup banyak warung makan yang bisa menjadi tempat mengisi tenaga sebelum melanjutkan aktivitas. Berdasarkan info dari petugas pos tiket, setelah masuk ke area Talaga Bodas sudah tidak ada lagi warung maupun pedagang. Jadi, kalau belum sempat makan atau membeli kebutuhan, sebaiknya manfaatkan kesempatan ini selagi masih berada di area parkiran. Makanan kita udah datang. Ada ayam kampung, jengkol, tahu tempe, asin, sama lalapan. Nice. Kita ganjil perut dulu sebelum camping. Ya, turunan domba oke. Ini makan pertama ini. Lalap. Di sini. Nice banget ini ayamnya. Dia ayam kampung. Tapi empuk. Empuk banget. Terus sambalnya juara. Ini yang tahu ini lalapan apa ya? Seumur umur baru lihat. Rasanya unik. Hmm. Jengkol. Tadi kita udah makan teman-teman. Menu sekomplit itu pakai ayam, pakai jengkol, pakai asin, tahu tempe. Cuman 50.000 berdua. Gila, murah. Murah sih. Jadi kalau kalian kesini mau makan dulu di sini, gak usah takut mahal. Murah.
50.000. Nice. Sekarang kita jalan ke atas camping. Ya teman-teman, sekarang kita mau lanjut lagi ke Talaga Bodasnya. Kita tinggal naik ke atas, kurang lebih mungkin 10 menitan lah kayaknya ya. Kita masukin mobil. Camping. Camping kan? Ya. Mana tahu ini nawarin belum kali bakar nggak? Oh nanti weh. Oh nanti baik siap. Di atas juga bisa ya. Aman. Ya, masih ya. Yuk yuk. Ya teman-teman, jadi for information untuk ke Talaga Bodas ini, kalau untuk camping kita bisa masuk mobil ya, bisa sampai ke atas. Cuman kalau kita kunjungan reguler, kunjungan biasa gitu, parkirnya tuh di bawah, parkir mobil dan parkir motor gitu. Kemudian kita ke atas tuh bisa jalan kaki atau naik ojek, opsinya tuh gitu. Hampir sampai teman-teman, menuju Talaga Bodas. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Talaga Bodas menyambut dengan pemandangan yang tidak mengecewakan. Hamparan kawah berwarna putih kehijauan berpadu dengan latar pegunungan yang menjulang, serta udara pegunungan yang dingin, membuat lelahnya perjalanan terasa langsung terbayar. Karena berencana bermalam di sini, langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari area parkir yang cukup nyaman untuk mendirikan tenda tepat di samping mobil kami. Memilih spot yang pas sangatlah penting supaya aktivitas selama camping bisa lebih nyaman sampai esok hari. Setelah mendapatkan spot yang pas, tidak perlu terburu-buru untuk mendirikan tenda. Sebelum memulai setup peralatan camping, rasanya lebih nikmat meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat. Duduk santai di kursi lipat, ditemani camilan dan udara pegunungan yang sejuk, jadi cara sederhana untuk menikmati suasana di Talaga Bodas. Sekarang kita akan membangun tenda. Setelah cukup beristirahat, saatnya mulai mendirikan tenda. Langit terlihat semakin mendung, jadi tidak ada alasan untuk menunda lebih lama. Kalau camping di kawasan pegunungan seperti Talaga Bodas, sebaiknya tenda sudah berdiri sebelum cuaca berubah. Dengan begitu, semua perlengkapan tetap aman, dan waktu untuk menikmati suasana jadi lebih leluasa. Mendirikan tenda mungkin hanya memakan waktu beberapa menit, tapi memilih posisi dan memasangnya dengan benar akan sangat berpengaruh pada kenyamanan selama bermalam. Teman-teman, kita sudah mendirikan tenda dan seperti ini setup dari camping kita kali ini di Talaga Bodas. Nice. Ini langsung mengarah ke telaga dan pegunungan di samping kanan ini. Nice sih, nice banget. Nanti kita akan pasang kursi di sini dan mungkin kita akan pasang flashlight juga. Begitu teman-teman. Nice, gimana? Nice nggak? Ini yang membangun tenda ini, istri saya. Jadi yang ngajarin saya membangun tenda, ngajarin saya nyetir,
ngajarin saya segala sesuatu tuh Konsentrukan kan. istri saya, teman-teman. Love you. Sekarang kita akan mencoba memasang flysheet. Setelah tenda berdiri, flysheet langsung kami pasang sebelum cuaca kembali berubah. Di kawasan pegunungan seperti Talaga Bodas, cuaca bisa berganti dengan cepat. Jadi, lebih baik bersiap lebih awal daripada harus memasangnya saat hujan sudah turun. Selain melindungi tenda dari hujan, flysheet juga membantu mengurangi hembusan angin dan membuat area di depan tenda tetap nyaman untuk digunakan. Kita udah selesai pasang flysheet. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Seadanya aja ini. Yang penting kalau hujan tuh masak-masak masih aman. Ini pakai flysheet buat ini sih, buat naik gunung. Yang satu dikaitin ke mobil, satu lagi ke tiangnya gitu. Kumawe cara namanya. Tiangnya masih kendor, belum ditaliin. Tampak depannya. Oh, nice. Nanti kita masak-masak di sini. Ini kita sedang di dalam flysheet. Begitu flysheet selesai terpasang, langsung turun hujan. Alhamdulillah. Jadi kita aman. Sekarang kita bisa menikmati hujan gerimis ini dengan syahdu di balik flysheet. Tuh. Ini aman banget kalau hujan. Wih, nice. Gimana? Mantap camping kali ini. Happy nggak? Sekarang jam 3:30 sore, teman-teman. Cuacanya masih cukup cerah berawan. Kabut baru aja turun tuh. Kabutnya menutupi Gunung Sagara ya, teman-teman. Jadi di sana itu ada Gunung Sagara yang saya tunjuk. Untuk kegiatan yang kami lakukan ya gini aja, ngemil tuh. Ngemil, menikmati suasana, gitu kan, nggak niis. Terbaik pokoknya. Syahdu, teman-teman. Syahdu tralala. Syahdu tralala. Nah, terus di sana tuh masih ada ini ya, kawah. Masih aktif sini, masih kawahnya tuh masih aktif. Masih ada asap-asap yang keluar gitu. Itu kecil banget di ujung. Nah, ini nih. Jadi gitu, teman-teman. Pokoknya enjoy banget Telaga Bodas. Recommended lah kalau kalian mau camping di sini. Bareng istri, bareng anak-anaknya gitu, kalau udah punya anak gitu. Bawa mobil kayak gini nih, setelan camper van. Oke banget sih. Terbaik. Tuh, di sana juga banyak yang camping di belakang kita. Cuman kalau di belakang itu kan dekat ke area ininya, hutan vegetasi, suka banyak monyet. Jadi kita lebih maju aja ke dekat si Telaga Bodasnya gitu, biar jauh dari monyet. Diambil makanannya. Diambil makanannya. Oke, kita mau lanjut menikmati suasana di Telaga Bodas. Jadi seperti ini ya suasana di Telaga Bodas. Kayaknya kita bingung ngomongin apa karena emang si syahdu ini gitu. Kita bisa melihat kawah yang masih aktif, kemudian telaga yang berwarna putih. Kemudian di balik sana ada Gunung Sagara. Jadi kalian kalau nyari tempat camping yang bisa masukin mobil, bisa ke Telaga Bodas. Top. Syahdu. Ya teman-teman, sekarang kita mau masak-masak untuk makan malam kita. Terus sekarang baru jam 5 lebih seperempat ya, cuman kita udah lapar banget. Jadi mungkin kita akan masak sekarang. Seperti biasa, kita masak daging, grill-grillan, dan juga suki-sukian. Standar lah, yang gampang-gampang aja masaknya. Kita bawa sosis, terus ada suki-sukian, ada sayurnya juga. Ini daging, kita akan marinasi dulu. Oke,
let's go masak. Udara pegunungan yang semakin dingin ternyata berhasil membuat perut lebih cepat lapar. Jadi, sebelum sore semakin larut, saatnya menyiapkan makan malam. Masakan kali ini cukup sederhana, mulai dari memotong sosis, memarinasi daging, lalu dilanjutkan dengan memanggang daging serta merebus suki hangat. Di tengah udara sedingin ini, rasanya memang tidak ada yang lebih pas selain menikmati makanan yang baru selesai dimasak. Kondisi sudah mulai gelap teman-teman, jadi kita udah mulai menyalakan lampu. Ini masakan kita, dagingnya kita tinggal nunggu sukinya matang. Sambil menikmati pemandangan sore hari di Talaga Bodas. Ini syahdu banget ditemani suara-suara serangga malamnya. Kemudian kabut juga mulai turun. Jadi ini makin dingin nih lama-lama. Tapi nikmat banget sih. Apalagi kita bakal makan yang berkuah gitu. Berkuah dan berprotein tinggi. Nih chef kita. Wis. Setelah makanan siap, saatnya menikmati hasil dari masakan sederhana tadi. Di tengah udara pegunungan yang dingin, makanan hangat terasa jauh lebih nikmat. Nice. Momen seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru jadi salah satu alasan kenapa banyak orang menyukai camping. Bukan hanya tentang tempat yang dituju, tapi juga tentang menikmati waktu santai di alam dengan suasana yang berbeda. Ya teman-teman, sekarang kita mau tidur. Tadi kita udah selesai makan, selesai nongkrong malam-malam, foto-foto bintang, sambil minum minuman hangat juga. Sekarang kita mau tidur. Sebetulnya masih jam berapa ini ya? Masih jam 9 malam, kurang bahkan. Cuman kita udah lumayan ngantuk. Karena mungkin di perjalanan tadi lumayan capek juga. Terus kita makan banyak jadi kenyang, jadi ngantuk. Jadi adalah kita langsung tidur aja biar besok bisa bangun subuh. Tuh. Sini dingin banget. Oh iya, harus bawa sleeping bag ya. Pakai sleeping bag, pakai baju hangat. Terus juga pakai sleeping bag tuh. Istri saya juga pakai sleeping bag. Udah tidur duluan. Udah, selamat tidur teman-teman. Pagi pertama di Talaga Bodas dimulai dengan suasana yang begitu tenang. Belum banyak aktivitas, hanya suara burung yang saling bersahutan memecah sunyinya pagi. Momen seperti ini jadi waktu yang paling pas untuk benar-benar menikmati suasana di Talaga Bodas sebelum kawasan ini mulai ramai oleh pengunjung. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita tadi udah bangun tidur jam 5 subuh. Kemudian kita udah sholat. Oh ya, di sini ada musola dan toilet ya, jadi aman kalau teman-teman ada yang mau ini di sini apa namanya? Mau mandi, mau buang air gitu aman. Sekarang kita lagi masak air. Rencana kita mau bikin minuman hangat lagi untuk menemani pagi yang sangat dingin ini. Sekarang udah jam berapa ini? Sebentar. Jam 5:30. Cuacanya cukup cerah, langit udah mulai kelihatan biru dan sangat dingin. Matahari udah mulai terbit. Pagi yang sangat tenang. Tenang banget pagi ini. Angin juga gak ada. Jadi airnya tenang. Udara pagi di Talaga Bodas masih terasa begitu dingin. Sebelum memulai aktivitas berikutnya, rasanya kurang lengkap kalau belum membuat segelas minuman hangat untuk menghangatkan badan.
Hal sederhana seperti ini selalu jadi bagian yang paling dinanti saat camping. Duduk santai, ditemani minuman hangat, sambil menikmati udara pegunungan dan suasana pagi yang masih begitu tenang, membuat waktu terasa berjalan lebih pelan. Ya teman-teman, sekarang kita lagi berjalan kaki, mau lihat ke arah sini ya. Kita kan camping di sebelah sana, tuh. Sebelah sana kita camping. Nah di sini tuh ada jalan ke sini, sampai ke sini. Kita penasaran di ujungnya ada apa sih? Katanya ada pemandian air panas. Kita lihat, samperin. Mataharinya udah naik. Cerah banget pagi ini. Setelah menikmati suasana pagi di area camping, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju salah satu daya tarik utama di Talaga Bodas, yaitu pemandian air panas alaminya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari area camping, sehingga bisa dijangkau dengan berjalan santai sambil kembali menikmati udara pegunungan dan pemandangan di sekitar. Setelah berjalan kaki kurang lebih 10 menit, akhirnya pemandian air panas Talaga Bodas sudah di depan mata. Asap tipis yang mengepul dari kolam berpadu dengan udara pegunungan yang masih dingin, menciptakan suasana yang menjadi ciri khas tempat ini. Ya teman-teman, kita udah sampai di pemandian air panas di Talaga Bodas. Setelah perjalanan yang cukup panjang, merendam kaki di kolam air panas jadi penutup yang pas. Hangatnya air terasa perlahan merilekskan kaki yang sejak kemarin diajak berkendara cukup jauh. Kalau berkunjung ke Talaga Bodas, sempatkan meluangkan waktu di kolam ini. Sesederhana merendam kaki beberapa menit saja, rasanya sudah cukup untuk membuat badan kembali terasa lebih segar. Ya teman-teman, kita udah selesai merendamkan kaki pemandian air panas Talaga Bodas. Tadi mau nyemplung cuman malas udahnya. Harus mandi, harus ganti baju, malas. Malas dasar. Sekarang kita akan kembali ke tenda kita dan kita akan bikin sarapan. Let's go. Oh ya, jalannya bisa dilalui pakai motor juga ya. Mobil juga bisa sih, cuman harus mobil yang apa namanya, yang buat off-road gitu. Jalannya berbatu. Kita sudah sampai ke tenda kita lagi. Nah, kita sekarang mau masak-masak. Nice, kembali ke kursi yang nyaman. Setelah berjalan kaki menuju pemandian air panas, perut mulai kembali terasa lapar. Saatnya menyiapkan sarapan sederhana untuk mengisi tenaga. Menu pagi ini cukup praktis, sosis panggang dan pancake hangat. Di tengah udara pegunungan yang masih sejuk, sarapan sederhana seperti ini rasanya sudah lebih dari cukup untuk memulai hari di Talaga Bodas. Setelah sarapan, saatnya mengabadikan beberapa momen di Talaga Bodas. Beruntung, kawasan ini masih belum terlalu ramai. Jadi, suasananya terasa lebih tenang dan lebih leluasa untuk menikmati pemandangan maupun berfoto. Menjelang siang, suasana Talaga Bodas mulai berubah. Pengunjung berdatangan satu persatu, membuat kawasan camping yang sebelumnya tenang mulai terasa lebih ramai. Saatnya membongkar tenda dan merapikan kembali semua perlengkapan.
Sebelum meninggalkan area camping, pastikan tidak ada sampah atau barang yang tertinggal, supaya keindahan Talaga Bodas tetap terjaga. Setelah semua perlengkapan kembali tersimpan rapi, akhirnya tiba waktunya meninggalkan area camping Talaga Bodas. 2 hari 1 malam di tempat ini memberikan banyak cerita, mulai dari perjalanan panjang menuju lokasi, melewati jalan yang penuh tantangan, menikmati dinginnya udara pegunungan, sampai menghabiskan waktu sederhana di tengah alam. Talaga Bodas bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tapi juga tentang bagaimana sebuah perjalanan bisa membuat kita kembali menikmati hal-hal kecil yang sering terlupakan. Karena terkadang yang membuat sebuah perjalanan berkesan bukan hanya destinasi akhirnya, tetapi setiap proses yang dilewati untuk sampai ke sana. Ya, alhamdulillah teman-teman, camping kita udah selesai ya di Talaga Bodas. Dan sekarang kita akan kembali ke kota Bandung Barat tepatnya. Alhamdulillah untuk campingnya sendiri lancar ya teman-teman, gak ada masalah. Cuacanya cukup baik, walaupun semalam sempat ada hujan sedikit, tapi masih aman. Terus untuk fasilitas sendiri di sana enak ya, udah ada toilet. Terus camping groundnya juga nyaman gitu. Samping danau banget, oke lah pokoknya sip. Oh iya, terus ada ini juga apa? Pemandian air panas gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau ya. Jadi jos bisa lah pokoknya. Talaga Bodas. Terus untuk bayarnya sendiri gak terlalu mahal, 55.000 untuk camping 2 hari semalam, 2 orang. Nice. Let's go, lanjut, kita pulang. Ketemu lagi di jalan yang begini. Setelah mau uji tahanan kaki-kaki. Nice. Alhamdulillah, kita kembali ke jalan yang benar. Perjalanan pulang menghadirkan suasana yang berbeda. Saat berangkat, pemandangan banyak tertutup kabut. Kali ini, cuaca cerah membuka hamparan perkebunan dan pegunungan yang sebelumnya hanya terlihat samar. Ternyata, melewati jalan yang sama pun bisa memberikan pengalaman yang benar-benar berbeda. Karena itulah, saat road trip jangan hanya terburu-buru menuju tujuan. Sesekali nikmati juga perjalanan pulangnya, karena bukan tidak mungkin justru di sanalah pemandangan terbaik menunggu. Meski pemandangan di sepanjang jalur ini sangat memanjakan mata, tetap jangan sampai lengah saat berkendara. Ruas jalannya cukup sempit, dan di beberapa sisi langsung berbatasan dengan jurang. Kalau melintasi jalur ini, nikmati pemandangan secukupnya, dan tetap utamakan fokus saat menyetir. Karena seindah apapun perjalanannya, keselamatan tetap yang paling utama. Tanpa terasa, perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya tiba di perbatasan Kabupaten Garut dan Kota Bandung. Artinya, road trip ke Talaga Bodas benar-benar sudah memasuki penghujung perjalanan. Di perjalanan kali ini, Karimun Kotak kembali membuktikan kalau usia bukan penghalang untuk menikmati road trip. Tanpa kendala selama perjalanan, mobil kecil ini masih mampu melewati tanjakan demi tanjakan, hingga jalan berbatu menuju Talaga Bodas dengan baik. Bukan mobil yang paling mewah atau paling bertenaga, tapi sudah lebih dari cukup untuk menjadi teman perjalanan yang menyenangkan. Kalau kamu sedang mencari destinasi camping yang tidak terlalu jauh dari Bandung, Talaga Bodas layak kamu kunjungi. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti perjalanan Karimun Kotak selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar, destinasi mana yang menurut kamu wajib dikunjungi untuk perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga semangat untuk terus menjelajah.
dan sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.